Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Saya Lucia Ludiabana, NIM 2003030006, kelas A semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang ketujuh untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern, buku Jürgen Habermas, Demokrasi and the Public Sphere, Luc Godin. Bab 1. Penggalian sebuah sejarah konsep. Transformasi struktural mengundang kita untuk merenungkan secara dekat sifat musyawarah publik dan proses demokrasi pada saat retorika kewarganegaraan telah menjadi mata uang bersama, terutama meskipun tidak secara eksklusif di negara-negara demokrasi barat. Dengan latar belakang perkembangan yang mencolok, teknik pemasaran politik yang semakin canggih, perubahan budaya media yang berimplikasi pada institusi yang bercita-cita untuk menghubungkan warga negara dengan yang berkuasa, politik etnisitas dan etnonasionalisme yang berkuasa, yang kadang-kadang dapat menggantikan dan kadang-kadang menyesuaikan wacana kewarganegaraan, dan pola perilaku politik seperti tingkat pemungutan suara yang sangat rendah, yang menyoroti ketidakpuasan yang meluas terhadap lembaga-lembaga resmi demokrasi, terutama pada generasi muda. Pembacaan historis tentang transformasi struktural dapat membaca masa kini dan masa depan dalam kaitannya dengan dialektika sejarah yang sedang berlangsung. Baik itu dialektika negatif di mana potensi ruang publik yang benar-benar demokratis dan rasional telah disia-siakan secara permanen, atau dialektika positif yang mengarah ke permainan akhir radikal demokratis, di mana rasionalitas ruang publik borjuis yang tidak demokratis dan demokrasi masyarakat massa yang irasional akhirnya dapat didamaikan. Bab 2. Pengujian diskursif, ruang publik dan kritiknya. Transformasi struktural bertujuan untuk memetakan kebangkitan dan janji-janji publisitas kritis yang belum terpenuhi. Seperti kebanyakan penulisan sejarah politik yang terang-terangan, ia membuka diri terhadap tuduhan bahwa tujuan membenarkan cara-cara yang terdistorsi, bahwa ia sederhana dan melodramatis dalam kontras yang digambarkan antara dua zaman, yaitu zaman kapitalisme liberal dan terorganisir. Dan itu terlalu kaku dalam penerapan dua kategori publisitas yang bersaing, atau kritis dan manipulatif untuk masing-masingnya. Habermas sendiri telah mengakui secara retrospektif keterputusan antara narasi, kejatuhannya dari kasih karunia dan kompleksitas yang digunakan atau diungkapkan oleh historiografi yang lebih terukur. Diagnosis saya tentang perkembangan unilinear dari publik yang aktif secara politik menjadi yang ditarik ke dalam privasi yang buruk, dari budaya, berdebat ke publik yang mengonsumsi budaya terlalu sederhana. Akunya, dalam hal ini mengarah kepada Habermas. Pemisahan seperti itu, menurut Craig Calhoun, digarisbawahi oleh metodologi yang tidak seimbang. Bab 3. Rekonfigurasi ruang publik sejak transformasi struktural. Ruang publik politik belum menerima perhatian eksplisit yang sama dalam tulisan-tulisan selanjutnya. Tetapi terlepas dari wilayah yang luas di mana teori kritis Habermasian telah berkisar, konsep tersebut tetap secara implisit dan keras kepala di seluruh dalam transformasi struktural. Seperti yang kita lihat, Habermas menggabungkan diskusi tentang sejarah substansif ruang publik dengan wacana intelektual kontemporer tentang konsep publisitas dan opini publik. Selama akhir tahun 1960-an, dalam serangkaian esai penting, Habermas memusatkan perhatian pada tugas mengembangkan aparatur konseptual yang dengannya ilmu-ilmu sosial dapat mendekati masalah-masalah demokrasi. Tetapi esai-esai itu sangat terikat dengan konteks historisnya yang khusus. Mereka ditulis di bawah bayang-bayang protes mahasiswa yang gencar dan membicarakan tentang sensibilitas baru yang menentang politik konsensus yang mencekik dan ideologi produktif Jerman pasca perang.
Esai-esai ini tetap berwawasan hingga hari ini karena membantu kita memahami lintasan pemikiran Habermas di ruang publik. Tetapi mereka juga menyediakan beberapa bahan pemikiran dalam konteks perdebatan kontemporer. Maka kita akan mulai di sini sebelum mempertimbangkan beberapa manuver konseptual Habermas di kemudian hari. Bab 4. Mediasi. Ada logosentrisme implisit yang bersembunyi dalam kerangka teoritis Habermas, hierarki komunikasi tanpa masalah yang mengutamakan ucapan dan kata yang dicetak. Dalam transformasi struktural, media elektronik dan audiovisual disambut dengan penghinaan tertentu. Dalam tulisan Habermas berikutnya, mereka menjadi sedikit lebih dari sekadar renungan, dikemas dalam klaim samar yang mewakili kompromi antara tindakan komunikatif yang dipahami secara dialogis dan media kemudi non-diskursif dan dari sistem. Dengan tidak adanya penyelidikan yang serius tentang peran media komunikasi, teori tindakan komunikatif menyarankan biner bermasalah antara tindakan dimediasi oleh media pengarah non-diskursif di satu sisi dan wacana tidak dimediasi di sisi lain. Ini jelas bukanlah niat Habermas. Dia tahu bahwa pidato adalah mediasi. Dia telah mengambil giliran linguistik bahkan jika dia tidak mengikuti rekan-rekan pasca strukturalisnya ke jalan yang sama. Habermas tidak menganut kesalahan komunikasi transparan. Untuk mengatasi ketegangan ini, kita perlu menilai yang pertama, apakah teori Habermas benar-benar runtuh ketika berhadapan dengan realitas mediasi yang meresap di dunia kontemporer, dan yang kedua, pembelian kritis macam apa jika ada yang menawarkan sesuatu untuk berurusan dengan mode komunikasi termediasi yang masih ada. Bab 5. Proyek yang belum selesai. Demokrasi refleksif. Sampai taraf yang signifikan, gagasan Habermasian tentang ruang publik bergantung pada pertanyaan tentang refleksivitas. Konsep ruang publik menjadi paling produktif ketika dipertimbangkan dalam konteks budaya refleksivitas. Budaya refleksivitas inilah yang memberi energi pada ruang publik, mempermasalahkan nilai-nilai dan institusi yang dulunya tidak dipertanyakan, dan mengarah pada tuntutan cara-cara baru untuk mengelola kontradiksi, konflik, dan perbedaan. Dan dalam model Habermasian, ruang publik dan konteks refleksifnya harus saling memperkuat. Ruang publik mengambil peran semacam ruang teladan untuk pertimbangan, deliberatif dan sejauh mungkin pertimbangan egaliter dan klaim yang bersaing, sebuah etika yang setidaknya dapat menular meskipun tidak berarti menjajah. Praktik mikro dan wacana kehidupan sehari-hari yang lebih sulit diatur dan mendalam. Sekian dan terima kasih.